Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat aja ya. Kalau Rani gimana kabarnya? Baik dong. Oke, sekarang kita bakal langsung mulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Kalian semua pasti udah pada siap kan? Udah pada siap kan? Siap. Nah, untuk tema kita hari ini kita akan belajar tentang I Wanna Dance. Menarik banget ya temanya. Nah, Bapak Indro akan menolong kita untuk memahami tema ini bersama-sama. Dan untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan pujian Ada Satu Sobatku. Bersama-sama berdoa dan dilanjutkan dengan pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang telah Engkau berikan bagi kami untuk beribadah bersama di pagi hari ini. Kiranya Engkau lancarkan semua ibadahnya supaya kami dapat benar-benar beribadah dengan baik kepadamu ya Tuhan. Kami juga mau mengakui semua dosa-dosa kami selama seminggu ini. Kiranya Engkau ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Setelah tadi kita mengakui dosa di hadapan Tuhan, sekarang mari kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Efesus 4 ayat 31-32 yang berbunyi, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan lagu pujian dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
menyembah Engkau, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan pengurapan-Mu Tuhan kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya Ia tak berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya Ia tak berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Tetap sehat dan selalu semangat kan? Ya, meskipun kita belum bisa menjalankan aktivitas kita seperti sebelum pandemi COVID-19, tapi kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita masih diberi kesehatan yang prima dan kita bersama-sama saat ini dipertemukan di dalam ibadah online Komisi Remaja GKI Salatiga. Nah, sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersama-sama tunduk dalam doa untuk mohon pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa atas segala berkat, kasih karunia dan anugerah yang telah Tuhan limpahkan kepada kami hingga saat ini. Jika sebentar lagi kami bersama-sama akan membaca dan mendengarkan firman-Mu, hadirlah di tengah-tengah kami agar kami benar-benar bisa berkonsentrasi untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah apa yang kami sampaikan akan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Ya, adik-adik semuanya, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 2 ayat 1 hingga 12. Ya. Markus 2 ayat 1 hingga yang ke-12, yang demikian bunyinya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang ini. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Ya, adik-adik semuanya, firman Tuhan yang sudah kita baca ini nanti akan kita bahas bersama-sama lebih lanjut, ya. Dan tema yang diberikan kepada kita saat ini adalah I wanna a dance, ya. Saya juga ingin menari. Siapa yang juga ingin menari seperti kita? Nah, tema kita pada pagi hari ini bertepatan juga dengan diperingatinya Hari Disabilitas Internasional yang ditetapkan oleh PBB untuk diperingati secara internasional mulai tanggal 3 Desember 1992. Nah, untuk lebih mudah memahami firman Tuhan pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita lihat cuplikan video sebagai berikut. Oh my gosh! And number 1, of course, who can forget Cody Lee? How you feeling, Cody? I'm feeling so good. Yeah? Yeah. Excited? Happy nervous. Happy nervous. 3, 2. I mean, he is the most remarkable person, and his mum is the most amazing person. Hello. Welcome to America's Got Talent. What's your name? I'm Cody. Hi, Cody. I'm Cody Lee. I saw that mother holding on to him, and he had the cane, and she explained he was blind and he's got autism. We found out that he loved music really early on, and he started singing, and that's when I realized, oh my gosh, he's an entertainer. So through music and performing, he was able to withstand living in this world. It actually has
saved his life. Wow. Oh, that's awesome. Well, we'd love to hear you. I was so nervous. You know, they sat him down at the piano and his mother gives him that, you know, little pep talk. This is your time, okay? There's gonna be like 20 film cameras on you. Ready? Yeah. Go. Boom. It's probably the most worried I've been waiting for the first note to be hit. I was just thinking, please be good, please be good. I was seconds away from going, okay, maybe this is too much for you. Well, you can come back on another day. I've been to so many places in my life and time. That moment when he opens his mouth the first time, I've sung a lot of songs, and I made some bad rhymes. I've acted out my life in stages, 10,000 people watching, yeah. We're alone now, and I'm singing this song to you. I love you in a place, oh, there's no space or time. I love you from my life. You're a friend of mine. But when my life is over, song to you. And I'm singing a song to you. It was a beautiful story, and especially for him, you know, to have that moment, for his family to have that moment, for everyone at home watching that moment. It was very special. Well, first of all, I will tell you that all 4 judges and everybody in this room were up on their feet. I will tell you that. So you gotta know that. You were wonderful. Not only do we feel the authenticity of what you do, but you're a great inspiration and a great talent, and it was amazing. Thank you so much. I'm going to remember this moment for the rest of my life. Thank you. Tonight, I'm gonna give you something special. On every mountain and swim every ocean just to be with you. when Gabriel hit the golden buzzer, you saw his mom embrace him and the joy in his face. That moment is the most emblematic of what AGT is all about. Whether it's 10 years, 20, 50, 100 years' time, that audition will have the same impact. Nah, adik-adik semuanya, bagaimana setelah melihat video tadi? Menarik bukan? Saya mau bertanya, siapa yang pernah melihat video ini? Nah, bagi yang belum pernah melihatnya, video ini saya ambilkan dari sebuah ajang pencarian bakat yang cukup terkenal di dunia, ya, yang dikenal dengan acaranya yaitu American
Got Talent. Ya, American Got Talent adalah sebuah ajang pencarian bakat di Amerika, ya, yang disutradarai, ya, yang diproduseri oleh Simon Cowell sebagai salah satu dewan juri juga, ya. Nah, di dalam American Got Talent tadi yang kita lihat bersama-sama, kita melihat salah satu peserta dari American Got Talent tersebut adalah, namanya siapa? Ada yang sudah tahu? Ya, namanya adalah Cody Lee. Cody Lee adalah salah satu peserta yang cukup unik karena dia merupakan salah satu peserta yang memiliki keterbatasan fisik dan mental karena dia seorang yang buta dan autis. Tetapi dengan dukungan dari orang tuanya, keluarganya, dewan juri, dan seluruh penonton yang saat itu melihat American Got Talent, si Cody Lee bisa tampil dengan amat sangat percaya diri. Dan adik-adik yang sudah melihat acara ini tahu kan, akhirnya Cody Lee bisa menjadi juara di dalam American Got Talent tahun 2019. Jadi si Cody Lee sekarang menjadi salah satu penyandang disabilitas di Amerika, menjadi orang yang cukup terkenal. Mungkin kalau orang tua Anda yang seangkatan dengan saya pasti tahu ya, di Amerika dulu juga ada penyandang disabilitas yang cukup sukses, yaitu namanya Stevie Wonder. Dia penyandang disabilitas, dia buta, tetapi dia dianugerahi talenta, bisa bermain piano dengan bagus dan suaranya suara emas yang indah. Nah, adik-adik semuanya, di dalam Injil Markus 2 ayat 1 sampai 12 yang tadi sudah kita baca bersama-sama, juga diceritakan tentang seorang penyandang disabilitas, yaitu orang yang lumpuh. Di dalam Markus diceritakan bahwa karya Tuhan Yesus sangat cepat. Setelah Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, Tuhan Yesus banyak membuat mujizat, ya, menyembuhkan orang sakit, memulihkan orang kusta, ya, mengusir roh jahat, dan mujizat-mujizat yang lainnya. Sehingga pada saat itu Tuhan Yesus menjadi sosok yang sangat dicari oleh banyak orang, termasuk orang Yahudi, ya. Tetapi ada perbedaan yang cukup signifikan. Kalau orang-orang banyak ingin bertemu Tuhan Yesus karena ingin mendengarkan pengajarannya dan mempercayainya. Tetapi kalau orang Yahudi datang hanya ingin mencari cara bagaimana agar Tuhan Yesus itu bisa disebut penghujat Allah. Nah, si lumpuh dengan 4 orang temannya itu adalah orang-orang yang benar-benar ingin bertemu Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus, ya, supaya si lumpuh ini bisa sembuh. Nah, saat itu tuh berita kedatangan Tuhan Yesus di Kapernaum terdengar begitu cepat, ya, sehingga banyak sekali orang yang datang ke tempat Tuhan Yesus tinggal, ya, sehingga di dalam rumah itu penuh sekali, bahkan di depan pintu pun penuh dengan orang. Si lumpuh yang dibawa oleh keempat orang temannya tadi sudah tidak bisa masuk ke dalam rumah untuk bertemu Tuhan Yesus karena sudah tidak ada celah, tidak ada akses lagi untuk bisa masuk ke dalam rumah. Tetapi teman-teman si lumpuh ini, karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan temannya yang lumpuh ini,
dia tidak kurang cara. Dia berpikir kreatif dengan cara naik ke atas atap, membuka atap bangunan di mana Tuhan Yesus mengajar. Dan setelah atapnya terbuka, dia menurunkan si lumpuh dengan kain tilam tepat di hadapan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus melihat begitu besar iman percaya bukan hanya si lumpuh, tetapi juga keempat orang temannya yang membawa si lumpuh itu. Kenapa? Karena seberapa besar pun keinginan si lumpuh untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, kalau tidak diimbangi dengan iman keempat orang temannya yang membawanya kepada Tuhan Yesus, si lumpuh tidak akan pernah bisa bertemu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus melihat iman percaya yang begitu besar, bukan hanya dari si lumpuh tetapi juga dari empat orang temannya yang membawa itu. Akhirnya Tuhan Yesus membuat karya lagi dengan melakukan mukjizat menyembuhkan si lumpuh. Ya, keempat orang teman si lumpuh tadi, dia dengan rela hati, ya, dengan sukacita membantu si lumpuh, ya, memberi kesempatan si lumpuh untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus dan mendapatkan kesembuhan. Nah, adik-adik semuanya, bagaimana dengan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita bisa menjadi seperti empat orang teman si lumpuh, atau bahkan malah menjadi orang-orang yang seperti orang Yahudi yang saat itu datang kepada Tuhan Yesus dengan motif yang lain? Tentunya kita berharap dan kita berusaha untuk bisa menjadi seperti empat orang teman si lumpuh, ya, dengan kita membantu, dengan kita memberi kesempatan kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan secara fisik dan mental, kepada para penyandang disabilitas, untuk mendapatkan kesempatan yang sama, melakukan hal-hal yang sama yang saat ini bisa kita lakukan. Nah, sebagai contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari yang simpel saja ya adik-adik, coba misalnya kita memiliki saudara atau keluarga yang punya keterbatasan fisik. Contoh saja yang sederhana, ada keluarga kita, ada orang tua kita misalnya yang sakit, ya, tidak bisa berjalan secara normal seperti kita, kemana-mana harus menggunakan kursi roda, paling tidak dibantu dengan tongkat agar bisa berjalan dan tidak jatuh. Nah, misalnya kita sekeluarga, adik-adik sekeluarga ingin berjalan-jalan, makan keluar. Saudara kita yang punya keterbatasan fisik tersebut ingin ikut dengan kita, ingin bersama-sama dengan kita juga, ya, berjalan-jalan, melihat keadaan luar, atau makan bersama-sama. Tetapi karena keterbatasan fisiknya, kira-kira Anda dan saya ini mau seperti apa? Apakah memberi kesempatan kepada saudara kita tersebut untuk ikut dengan cara apa? Ya, ayo ikut, nggak apa-apa pakai kursi roda, nanti saya bantu dorong. Nggak apa-apa pakai tongkat, nanti akan kita bantu berjalan. Atau justru sebaliknya, udah nggak usah di rumah saja, merepotkan. Belum lagi nanti kalau di tengah jalan, misalnya di mall kan, atau di restoran kan, ketemu dengan teman. Itu siapa itu? Itu yang pakai kursi roda siapa? Itu siapa yang kamu gandeng nggak bisa jalan normal? Itu siapa yang saya lihat kok kelihatannya penyandang disabilitas? Sehingga kita malu untuk orang lain tahu kondisi itu, sehingga
kita bilang, sudahlah di rumah saja, tidak usah ikut-ikutan. Ya, di sekeliling kita saat ini memang kita jarang sekali melihat para penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama untuk menunjukkan aktualisasi dirinya seperti kita, ya. Bahkan kecenderungan malah dikucilkan, ya, disembunyikan di dalam rumah, dalam kamar, dikunci, nggak boleh keluar kemana-mana. Tetapi di banyak tempat juga sudah banyak negara yang mulai care, mulai peduli dengan penyandang disabilitas. Ya, biasanya mereka akan diberi tempat khusus di dalam transportasi umum, ya, diberi gambar kursi roda gitu. Dan waktu mau naik misalnya ke dalam bus, dia diberi kesempatan yang pertama dulu untuk naik, ya, nanti duduknya di depan sudah ada tempat yang secara khusus untuk mereka duduk. Dan banyak hal lain yang bisa kita lihat, misalnya mereka baru beraktivitas di keramaian orang, dia berjalan menggunakan tongkat, ketika tongkatnya jatuh akan banyak sekali orang yang care untuk membantu dia mengambilkan tongkatnya agar dia bisa melanjutkan aktivitasnya, agar dia bisa berjalan kembali. Nah, apakah kita bisa melakukan semua itu? Ya, seperti yang di dalam tema kita pagi hari ini dikatakan, temanya itu adalah I wanna dance. Ketika kita melihat penyandang disabilitas, orang yang memiliki keterbatasan fisik ataupun mental, maka kita harus mengingat tema kita pada hari ini, bahwa mereka pun juga sebenarnya ingin menari, ingin berbahagia, ingin bergembira sama seperti kita melakukan aktivitas kita sehari-hari secara normal. Nah, bagaimanakah dengan kita? Apakah kita akan memberi kesempatan kepada mereka? Apakah kita mau membantu mereka? Atau justru sebaliknya, kita malah menjauhi mereka dan mengucilkan mereka, serta tidak memberikan kesempatan kepada para penyandang disabilitas tersebut. Memang tidak mudah, adik-adik, ya, untuk bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh keempat orang teman si lumpuh tadi. Tetapi yakin dan percayalah, ketika kita mau untuk melakukan itu, pasti Tuhan yang akan membantu, memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang baik seperti yang sudah dilakukan oleh keempat orang teman si lumpuh tadi. Ya, jadi kita harus bersama-sama selalu mengingat tema kita di pagi hari ini. Apabila kita bertemu dengan penyandang disabilitas dimanapun kita berada, kita harus memberikan kesempatan kepada mereka dan bahkan membantu mereka, tetapi bukan mengucilkan dan menyembunyikan mereka dan tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa menunjukkan aktualisasi dirinya. Tuhan yang akan memampukan kita. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan syukur. Teman-teman bisa mengumpulkan persembahan syukur kita di link yang ada di layar ini. Dan nas pembimbing kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang berbunyi, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Untuk mengiringi persembahan kita pada hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Bersyukurlah. Na 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 na
kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya terus selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya terus selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Teman-teman, setelah kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas segala berkat dan kelimpahan-Mu yang Engkau berikan kepada masing-masing kami. Tuhan, telah kami berikan sedikit dari berkat yang telah Engkau berikan pada kami Tuhan, kiranya dapat Kau berkati supaya bisa memperluas kerajaan-Mu dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan bersama-sama berdoa syafaat dan dilanjutkan dengan penerimaan berkat yang akan dibawakan oleh Bapak Endro. Mari bersama-sama kita tunduk dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan selama kami membaca dan mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama akan mengingatkan dan memampukan kami untuk melakukan hal-hal baik seperti yang dilakukan oleh keempat orang teman si lumpuh. Dengan kami bisa membantu, menolong dan memberi kesempatan kepada saudara-saudara kami, sesama kami yang memiliki keterbatasan fisik dan mental, membantu dan menolong para penyandang disabilitas. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan sendiri yang akan memampukan kami untuk melakukan semuanya itu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat beraktivitas. Ya, tetap sehat, selalu semangat, dan ingat, kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan di dalam kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan cara apa? Selalu memakai masker, menjaga jarak, dan yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun di dalam air yang mengalir. Ya, tetap semangat. Ya, Tuhan memberkati.
Sampai bertemu lagi.